Timur, boleh dijawab dengan Gerbang Baru Nusantara sambil mengepalkan tangan kanan di depan. Baik Bapak Ibu, mohon izin. Jawa Timur, Jawa Timur. Luar biasa, boleh berikan apresiasi tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Dan tentunya izinkan kami pejabat atau penghormatan yang telah hadir, yang terhormat Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Jawa Timur fraksi Partai Nasdem Bapak Haji Suwandi, Bupati Mojokerto Bapak Dr. Haji Muhammad Albara LCM Hum, Wakil Bupati Mojokerto Bapak Dr. Muhammad Rizal Octavian beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Mojokerto yang hadir, Bupati Mojokerto periode 2000-2008 Bapak Dr. Haji Ahmadi MSI MM, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Bapak Khairul Amin Esos beserta para anggota DPRD Kabupaten Mojokerto yang hadir, dan yang kami takdibi pengasuh Pondok Pesantren Abadatul Ulama Al Bukaron Bapak Profesor Dr. K. Haji Asep Syefuddin Halim MA, Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Bapak Edi Tambeng Wijaya STMSI beserta para Kepala PD Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Bapak Dr. Andes Teguh Gudarta MSI beserta jajaran Kepala OPD Kabupaten Mojokerto, Camat Gondang beserta jajaran Forkopimda Kecamatan Gondang, dan seluruh masyarakat yang hadir. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk akuntabilitas dan informasi pembangunan, marilah kita simak bersama laporan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang kami hormati Bapak Edi Tambeng Wijaya STMSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Gubernur Jawa Timur, Ibu Haja Gonda Indar Parawansa. Matur nuwun Bu, rawuhnya tadi hujan, saya ketir-ketir ini bisa terang apa enggak, ada hujan, terang hujan lagi gitu Bu, ngapunten. Alhamdulillah Ibu rawuh hujannya kayak terang. Ya, terang. Tapi Ibu mesti gitu ya, kalau kabut kemarin juga hilang ya Bu. Kalau Bu rawuh kabutnya hilang, sekarang hujan juga alhamdulillah sudah terang. Matur nuwun Bu rawuhnya. Yang saya hormati Pak Bupati Mojokerto, Pak Wakil Bupati Mojokerto, Pak Wandi DPRD Provinsi Jawa Timur, matur nuwun Pak Ahmadi, matur nuwun rawuhnya, Pak Yai Asep, matur nuwun rawuhnya. Yang hormati juga Forkopimda Kabupaten Mojokerto yang hadir, serta teman-teman Kepala OPD Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati, matur nuwun rawuhnya. Dan ini saya laporkan Bu, saya juga ditemani teman-teman Pak Apwiti saya yang di mana-mana ini hadir semua. Karena ini kebetulan jembatannya kan ikonik ya yang kita bangun nanti. Alhamdulillah ini kita hadir semua kepala OPD kami. Oke, matur nuwun. Dan Bapak Ibu semua yang tidak bisa sebutkan satu persatu, matur nuwun rawuhnya di acara peresmian jembatan buka ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada malam hari ini bisa berkumpul dalam acara peresmian jembatan Buba di Desa Udang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Pasuruan. Mojokerto. Mojokerto, ngapunten. Salah bacanya. Grogi ndredeg Bu. Jembatan ini awalnya roboh karena bencana Bu pada tahun 2024 pada bulan Maret. Dan sesuai dengan petunjuk Ibu, kami disuruh bangun pada tahun 2025. Sehingga per Juli 2025 kami melakukan pembangunan di jembatan Buka ini, dan alhamdulillah telah selesai 100% pada Desember 2025 kemarin. Perlu saya sampaikan bahwa jembatan Buka ini memiliki panjang bentangnya 60 meter. Kemudian dengan menggunakan jembatan rangka, ini nilai kontrak kami yang terkontrak adalah 13.216 juta rupiah lebih. Kemudian untuk kapasitas jalannya
Ini jalan ini lebarnya sepanjang 6 meter dengan kanan kiri setengah meter untuk trotoar, hingga total semua 7 meter untuk lebar jalannya. Untuk kapasitas yang mampu adalah 10 ton per MST-nya. Jadi kemampuan untuk mengangkut bebannya. Dan ini jembatan ini ada ikon seperti saya sampaikan tadi. Ini memang kita baru bangun jembatan yang rangka yang kita lengkapi dengan lampu yang indah, dan ini disamping sebagai jembatan bisa digunakan sebagai pariwisata masyarakat setempat, mungkin barangkali seperti itu. Tapi yang fungsinya ya meskipun untuk wisata mungkin fungsi jembatannya tetap harus dilaksanakan. Saya kira itu. Oke. Saya kira itu yang bisa sampaikan, dan mohon perkenan Ibu Gubernur sekaligus untuk meresmikan pemakaian jembatan juga di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto ini. Saya kira itu bisa sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Hadirin yang kami hormati, sinergi dan kolaborasi yang kuat akan menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan pelayanan publik. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan selamat datang Bupati Mojokerto yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Albar LCM Hum. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang kami hormati pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, yang kami hormati Dr. Andes Haji Ahmad MSI, Bupati Mojokerto periode tahun 2000-2008, yang saya hormati Wakil Bupati Mojokerto, yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Haji Suwandi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Bapak Haji Amin, Bu Ani, anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, Forkopimda Kabupaten Mojokerto yang datang secara langsung ataupun yang mewakili, jajaran OPD Provinsi Jawa Timur yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, juga yang punya gawe Pak Tambeng pada malam hari ini, terima kasih. Yang kami hormati pula OPD Kabupaten Mojokerto yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Sekda, dan seluruh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Forkopimda Kecamatan Gondang, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa Kebon Tunggul yang hadir, sedangkan Kepala Desa Gondang niki tasik sakit. Ini desa, masuk desa Gondang, seberang sudah masuk Kebon Tunggul. Jadi dua desa ini menyambung dua desa. Yang Bapak Kepala Desa Gondang, beliau sakit stroke. Yang hadir di sini adalah Kepala Desa Kebon Tunggul dan semua masyarakat yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita semua dapat hadir pada kegiatan peresmian konstruksi jembatan Buka. Insya Allah semua saja yang hadir dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurangan satu apapun, dan semoga amal ibadah puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW,
yang mana hanya kepada beliaulah kita mengharapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Gubernur yang kami hormati, pertama kami atas nama masyarakat Kabupaten Mojokerto mengucapkan selamat datang sekaligus mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian Ibu Gubernur pada akhirnya jembatan yang dinanti-nanti oleh masyarakat Gondang, Desa Gondang dan Kebon Tunggul ini pada akhirnya bisa diresmikan pada malam hari ini. Jadi kalau kita berbicara niki asbabul wurudnya niki, asbabun nuzulnya kenapa jembatan ini ada niki. Jadi dulu ketika masyarakat sudah lama ini dulu swadaya Bu, dibangun swadaya sehingga ada jembatan tapi fungsinya bisa dilewati oleh sepeda motor saja, tidak bisa dilewati oleh mobil. Sehingga pada tahun 2024 itu kena arus banjir besar sehingga jembatan ini terputus, dan masyarakat pada waktu itu sudah pesimis kalau kemudian sudah tidak optimis lagi, sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Entah kapan terbangun lagi jembatan ini, karena dulu pun terbangunnya karena swadaya jembatan ini. Jadi hanya bisa dilewati sepeda motor saja, itu pun bergantian, kalau papasan tidak bisa. Pada akhirnya saya kampanye di Desa Gondang niku waktu niku masih nyalon waktu niku Bu. Kalau kampanye terus masyarakat kempal dan menyampaikan pokoknya keinginan kita cuma satu Gus, kata mereka itu begitu Bu. Apa jembatan ini sudah dibangun, kalau ngeten mawon waktu niku mboten semerap kalau kemudian jembatannya itu bentangannya panjang sekali. Saya tanya pinten ya mungkin cuma 6 meter Gus. Oh oke, 6 meter lah. Jadi saya niki diprank Bu dari masyarakat, 6 meter katanya Bu. Akhirnya tapi saya buatan ngecek lagi, begitu dilantik kebetulan ada waktu ketemu dengan pada waktu niku Ibu di PJ Bu, Pak Sekda waktu niku PJ, ada masyarakat kita yang terkena longsor niku belum pelantikan, kalau masih wakil longsor. Pak PJ waktu niku Pak Sekda kita ajak makan sama Pak Wandi, kita ajak makan di warung Wader niku, di Wader Trawulan. Nah, kita waktu niku nego-nego Bu Sekda ini Pak, bisa enggak kita minta mohon bantuannya jembatan Beli dari provinsi. Berapa bendangannya Gus? Ya cuma 6 meter katanya. Oke, 6 meter nanti dan sebagainya. Nanti kita akan realisasikan dan sebagainya. Manten begitu waktu itu Ibu ke Peringgitan kalau sampaikan lagi Bu, niki Pak PJ waktu itu menjanjikan jembatan Beli 6 meter karena bentangannya cuma 6 meter. Akhirnya Ibu Gubernur telepon Pak Tambeng langsung, Pak Tambeng di mana? Yang Surabaya. Ya, kira-kira begitu jawabannya, di Surabaya. Sudah Pak Tambeng ke sini hari ini, sekarang juga malam ini sebelum saya ke Jombang. Waktu itu akhirnya Pak Tambeng tidak lama datang rawuh dan disampaikan ini jembatannya ini dan sebagainya. Oke, dilihat kata Pak Tambeng itu bentangannya 60 meter itu. Loh 60 meter kok jadi wong 6 meter. 6
60 meter ini berarti nggak bisa beli, ini harus permanen. Tapi nggih, begitulah Ibu Gubernur. Beliau sayang dengan anaknya gitu. Sehingga bagaimanapun ya, karena sudah dijanjikan waktu ini kuadurnya, terjadilah sekarang ini jembatan ini terbangun secara permanen. Dan uniknya lagi Bu, jembatan ini luar biasa, hampir fungsi jembatannya terkikis karena sepanjang jalan ini tidak hari tertentu, semua hari Senin sampai Minggu ini UMKM niki jejer-jejer nanti gitu. Enten sing melakukan namanya di spill TikTok dan sebagainya. Kalau minggu sudah ditutup nih gitu. Ditutup, dibuat untuk senam, dibuat untuk apa, dibuat ini. Ternyata sampai akhirnya viral nih Bu. Jembatan ini akhirnya viral di TikTok, di medsos viral, dan luar biasa. Ternyata fungsi jembatan ini tidak hanya sebagai penghubung konektivitas antar desa, tapi juga menjadi ikon baru UMKM di Kecamatan Gondang. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Mojokerto mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Gubernur. Jembatan ini kurang lebih menelan anggaran 15 miliar rupiah bagi kami. Di saat transfer pusat ke daerah berkurang, nilai 15 ini sangat besar bagi kami karena setara dengan pembangunan jalan kurang lebih 10 km. Jadi bagi kami nilai itu sangat berharga. Bapak Ibu yang kami hormati, dan kami dari pemerintah Kabupaten Mojokerto selalu ingin mendapatkan dukungan dari Provinsi Jawa Timur, dan alhamdulillah Kabupaten Mojokerto pada triwulan 3 tahun 2025 niki Bu, pertumbuhan ekonomi kita 6,05%, tinggi di atas rata-rata nasional dan provinsi. Naiknya dari tahun sebelumnya 1%. Tahun kemarin 2024 5,05, di tahun 2003 niki 2025 niki di triwulan 3 itu 6,05%. Sangat luar biasa sekali pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Mojokerto. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya kepada Ibu Gubernur yang kami hormati, seperti tadi yang kami sampaikan, namanya juga kita ini sebagai anak beliau, maka biasanya kalau dikasih satu itu masih kurang biasanya. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan, ada juga permintaan mungkin bisa direalisasi Bu. Itu ada jembatan Sucam di Ngoro Sungai Porong. Ngoro Sungai Porong niku bentangannya sekitar 240 meter. Selama ini anak-anak sekolah di SMP 2 Ngoro harus berputar cukup jauh atau menggunakan transportasi mobil patungan 15.000 per hari. Jembatan yang ada sekarang adalah jembatan apung dari drum yang tidak dapat difungsikan saat debit air naik. Itu di luar kemampuan kita nih, di luar kemampuan kabupaten nih. Karena ini sudah Sungai Porong. Kemudian ada juga jembatan Lingas Rembyong di Suko Kali Gunting dengan bentang sekitar 140 meter sebagai akses petani dan masyarakat. Kemudian juga ada jembatan Kedung Gempol di Mojosari Kalisadar dengan bentangan 40 meter. Bapak Ibu yang kami hormati, Kalisadar ini juga menjadi
ya permasalahan per per tahunnya ketika musim hujan gitu nih. Oke, selalu banjir. Kami juga itu bukan kewenangan kami. Kami selalu koordinasi dengan dinas dengan pengairan, ya, BBWS selalu koordinasi. Tapi nggih, ngoten itu Bu koordinasinya Bu. Nggak ada anggaran katanya Bu. Kami juga mohon perhatian juga di Kabupaten Mojokerto ada ruas jalan Mojosari Pacet nih Ibu yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur agar bisa dilakukan pelebaran dan overlay aspal. Karena itu jalannya provinsi itu jadi banyak yang mengakses itu. Selain itu jalan wisata menuju wisata, kemudian di situ banyak pabrik, banyak sekolahan dan lain sebagainya, sering terjadi kecelakaan. Itu juga rumahnya Pak Wandi ada di situ, maka Pak Wandi sebagai DPR provinsi bertanggung jawab juga itu, nah, untuk mengawal ruas jalan Pacet itu. Berikutnya Bu, kiranya Ibu Gubernur juga berkenan membantu merealisasikan bantuan aspal sesuai usulan kami. Kami sudah mengusulkan ke provinsi. Kita yang diminta Bu, disuruh mengusulkan, makanya saya usulkan yang banyak begitu Bu. Kecuali kalau tidak diminta Bu, diminta makanya kita mengusulkan yang banyak sekalian. Nah, mumpung ada Ibu Gubernur gitu, nah Pak Tambang. Jadi usulan itu nanti sehingga dapat segera kami manfaatkan untuk menunjang kelancaran konektivitas dan aktivitas masyarakat, mengingat ini akan sudah sebentar lagi Lebaran, di mana akses jalan sangat penting untuk kelancaran transportasi ketika Lebaran. Kiranya mungkin itu Bu Gubernur yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau terlalu lama, terlalu banyak permintaan, karena memang kondisinya begini, kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja. Kita di daerah juga berupaya agar PAD kita ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dari berbagai aspek kita maksimalkan, dari berbagai sektor kita maksimalkan untuk meningkatkan PAD kita, agar kemudian program-program kita dapat berjalan dengan baik. Tadi juga kami juga tadi sampaikan Jalan Mojosari Pacet ini yang menjadi kurang provinsi. Di situ juga kita akan memindahkan pusat pemerintahan kita, sehingga akses jalan ini juga sangat penting bagi kami. Kiranya mungkin itu Ibu Gubernur yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi kami atas nama pemerintah Kabupaten Mojokerto dan atas nama masyarakat Kabupaten Mojokerto mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang diberikan kepada kami, kepada Kabupaten Mojokerto, dibangunkannya jembatan Bubak, dan ini menjadi ikon wisata baru bagi masyarakat Gondang. Kami lihat di TikTok juga mengucapkan banyak terima kasih, katanya Gondang sekarang setara dengan Pacet katanya. Karena ini kalau pagi Bu, kalau panjenengan sore, wow, ini lihat sekeliling ini gunung-gunung indah, view-nya indah buat foto-foto, spot foto dan sebagainya. Karena ini sudah malam jadi berkabut lagi juga nggak kelihatan gunungnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, momen malam ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah
serta memperlancar mobilitas masyarakat. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan Gubernur Jawa Timur yang terhormat Ibu Khofifah Indar Parawansa. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita muliakan panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Ki Haji Asep Saifuddin Halim, mugi sehat Kiai, atur nuwun rawuhipun dan nyuwun sedanten dipun sambung doa, dipun pangestoni, mudah-mudahan manfaat barokah. Amin. Juga yang kita hormati Bupati Senior Pak Haji Ahmadi, alhamdulillah bisa memberseiringi pertemuan pada malam hari ini. Dan tentu yang kita hormati Bupati Mojokerto yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Al-Bara dan juga Dr. Rizal, dan yang kita hormati Pak Wandi. Oh, enggak masuk catatan tadi, 240 meter itu panjang. Kita baru cocokkan dengan Pak Menteri PU. Semula kita ke sana, waktu itu beberapa bupati bersama, kemudian diundang lagi. Dan Jumat lalu Pak Menterinya rawuh khusus membahas detail program. Kita alhamdulillah mendapat program cukup signifikan nilainya, karena ada Jalan Lingkar Timur ya di atas Taman Pelangi, itu nilainya itu memang koneksitas yang kita ingin bangun.